Lo kalau pengalaman mistis, lo punya pengalaman mistis apa lo? Pernah ngeliat apa nggak? Kayak misalkan lo ngerasain apa? Kayak waktu lo di kampung, ini kan lo dulu kerja di kampung. Nah, Apa lo ngerasain apa? justru gua ngalamin apa? Mistis di sini, di Jakarta gua. Oh, ya? Iya, Gimana anjir? di kerjaan, di gudang. Oke. Kenapa gudang? Iya sih. Gimana apa lo ngeliat? Gua enggak ngeliat sih enggak ya kalau gua. Cuman dulu karena gudang ada 2 ya. Yang cool room yang di gudang seberang satunya lagi kan. Oke. Ya, ingat gak lo? Pediasure. Enggak dong, yang sebelah sono yang Love Juice, Hydro. Oh iya. GoFresh. Oh iya. Itu kan ada cool room tuh, satu akses pintu doang. Gue dari dalam situ tuh, dari dalam cool room gue tutup pintunya, brek, nggak ada orang. Gue stok yang depannya apa sih, gue baru masuk juga, baru masuk kerjaan situ maghrib dari dalam pintunya ada yang gedor, dor lah, nggak ada orang. Padahal gue buka, gue longok lagi, nggak ada, gue tutup. Tuh jelas banget suaranya sampai sekarang, dor. Berapa kali? Maghrib. Udah 3 kali doang, dor. Ya udah. Itu maghrib kejadiannya. Iya, sekitar Ada maghrib. yang sadar, ada yang lain? Nggak ada, kebetulan gue sendiri tuh. Tuh gudang lama itu kan jatuhnya udah. Oh. Wah gitu. Banyak sih cerita-cerita di gudang. Kalau gue cuma ngeliat sekelibat juga di gudang juga. Pernah lo? Gue pernah waktu, gue cerita deh waktu gue kecil. Waktu gue kecil, gue SD kalau nggak salah, SD kelas 6 itu gue sakit amandel. Bukan ya, amandel. Terus harus dioperasi nih. Dioperasi, gue masuk ke, kan kalau dioperasi tuh kayak lu ditelanjangin. Lu pakai baju yang hijau. Pasien, iya. Itu telanjang itu. Oh, itu telanjang. Itu telanjang. Pakai. Kalau diri gimana? Belum kepikiran gue kayak gitu. Terus diri, terus gue masuk ke ruangan, suruh nunggu. Kayak jadwalnya kalau nggak salah di jadwal gue itu jam 4. Gue udah masuk ke ruang tuh kayak jam 2-an gitu deh. Itu dari pagi sampai itu gue nggak makan. Masuk ke ruangan, nah gue lihat sendiri di situ ada bapak udah tua di kursi di kasur rumah sakit yang rata gitu. Kursi gue berdua doang, gue duduk di bangku, dia ditiduran lah. Sering ngobrol, bapak sakit apa? Gue ngobrol deh, sakit apa? Ini sakit apa? Sakit bapaknya tuh kayak apa namanya? Kayak orang-orang apa gitu. Bapak, gimana sih? Bapak sakit apa? Aku gituin kan, gue gituin. Sakit apa nih? Ini deh, katanya saya mau nunggu operasi yang ketiga kalau nggak salah. Jadi kakinya itu udah dipotong. Ini jempol nih, udah dipotong segini. Dan gue ngeliat, belum mau dioperasi kedua, terus mau dioperasi lagi sampai segini. Di atas lagi kakinya, karena dia itu. Dan gue ngeliat kakinya dibuka gitu, gue ngeliat kakinya. Dia tuh di awal mulanya dia tuh seorang pengembala kambing. Jadi dia tuh kukunya tuh nggak sengaja kecopot gitu. Infeksi kotor, dia nginjek tai kambing banyak, sama dia dibungkus, terus dipakein minyak doang, terus dibungkus, udah begitu doang sampai beberapa minggu nggak dibersih-bersihin. Jadi pas dibuka tetanus, infeksi, dioperasi pertama. Dia sekarang lagi nunggu di operasi kedua. Ngobrol-ngobrol banyak, dia nanyain gue segala macam. Nah, tiba pas sampai jam 4 gue dipanggil sama suster, tapi susternya bingung. Gue ngobrol, gue kayak mukanya tuh kayak heran gitu, kenapa gue ngoceh-ngoceh sendiri. Terus pas sampai di dalam, ya udah gue masuk. Tadi ngobrol sama siapa? Tadi bapak yang tiduran itu, yang di
yang kakinya dipotong, ngeliatin di jadwal. Mukanya tuh kayak heran tapi gimana, dia nggak ngomong apa-apa itu suster. Oh gitu doang, Anjir, serius itu. beneran. Oh, nah pertanyaannya gini, kenapa gua duluan yang dipanggil nggak dia gitu? Nah, Dia juga heran. Dan gua dioperasi, singkat kata gua dioperasi, gua kelar, gua selesai, gua ngobrol deh sama bapak gua. nah. Itu tadi sebelumnya siapa? Ada orang sebelum gua gitu kan. Kata bapakku nggak ada orang, udah gua doang di ruangan sendiri. Itu gua ngobrol asli. Dia pakai baju apaan anjir? pakai baju biasa, cuman tiduran. Oh, Terus setelah gue mikir, ini di Jakarta, mana ada kayak peternakan kambing gitu kayak. oh iya. Iya, gue mikir gitu, guys. Sendirian, nggak ada keluarganya, sendirian aja udah. Tapi mukanya pucet atau enggak? Gue nggak. Nggak. Ya mukanya muka biasa aja, Biasa aja muka sih. orang sakit. Oh. Putih juga, cuman Iya, muka iya. orang sakit aja. Kagak ada orang. Yang susternya juga Sampai panggil tuh. Bener itu, gue pas kesini baru sadar, anjir, gue mau bilang siapa nih, gue bilang. Mungkin karena masih tulus sekali hati gue ya. Gue ditemuin tuh anjir, gue tanya orang nggak ada. Tapi ngobrolnya Tektok, gue nggak. Maksudnya dia juga Sampai gue diri, gue liatin kakinya segala macam, ditarik kakinya. Kok lihat gas? Ini sekarang segini, ntar mau dipotong jadi segini gitu. Dia sendirian, gak ada keluarganya. Tapi nggak ada. Pas gue jelasin ke susternya, dia cuma bilang, cuman diem aja, nggak. Oh gitu-gitu doang, nggak gimana-gimana. Tapi dari berat mukanya gue tahu kalau ada sesuatu nih. anjir. Dan Gila, itu gila. di ruangan itu jadi gelap banget sih. Iya. Kalau yang kedua, nah ini nih yang serem banget, gue ngeliat nyata banget nih. Waktu gue ngaji, gue kan ngaji, Umur berapa tuh? udah kerja, Udah kerja, oh. udah ya Oh, di Ustadz sini. 5 tahun yang lalu lah, udah kerja lah. Gue ngaji kan, kalau kita ngaji tuh sampai jam 2, jam 12 lah, jam 2 lah. Waktu itu gue balik jam 2, gue jalan kaki. Gue kebetulan tuh delalahnya nggak ada orang pun, nggak ada temen pun, gue bareng. Gue benar-benar sendiri guys. Lewat pinggir kali, digembok tuh zamannya pas covid deh, 5 tahun yang lalu bener Iya. ya. Baru kelar Covid. Semuanya digembok, muter tuh. Jadi akhirnya gue muter jalan agak jauh sampai ke depan gang. Depan gang dibuka. Dibuka cuman kayak buat satu orang Buat jalan kaki doang. Nah, Gue masuk. Itu posisinya tuh satu gang lurus. iya. Kayak gang satu kan lurus tuh, gelap semua. Gak ada orang sama sekali guys. Gak ada orang sama sekali, orang udah malam jam 2, lu ngapain? Gue jalan. Pas sampai depan dari rumah Yogi kan gelap juga tuh, dan di situ nggak ada orang. Gue lihat sama sekali nggak ada orang, gelap. Ya udah gue jalan aja biasa, terus ada yang manggil gue, Pak Ustadz. Sumpah gas. Kalau temen gue nggak mungkin manggil gue Pak Ustadz. Iya. Pak Ustadz. Gue bingung ya, masa gue Ustadz. Pas gue nengok ada orang di tempatnya depan rumahnya Yogi persis, yang di tempat bangku itu. Dia diri pakai baju merah, pakai jeans, begini. Ustadz, Kayak orang normal tapi begini guys. enggak mukanya. Gue lagi gak bawa kacamata tuh waktu itu. Jadi gue samar juga, emang nggak tahu gimana mukanya, nggak jelas. Logikanya gue pas lewat dari atas. Gue taunya pas di rumahnya Rumi lah. Sebelum rumahnya Rumi itu kan nggak jauh tuh. Ngelewatin. Kan dekat cuy. Iya. Kalau gue lewat, sebelahan emang satu. gue ngeliatin situ tuh, gue harusnya tahu ada orang di situ. Tapi giliran gue jalan situ, baru ada di situ posisinya. Nggak, Ustadz. Pas gue nengok ada orang kayak gitu, baju merah, kayak jeans, begini. Pak Ustadz, kagak ngomong apa-apa. Cuman begitu doang, Pak Ustadz, begini doang. Gini kan aneh ya, maksud gue minta tolong apa kayak atau gimana kayak. Iya. Langsung gue merinding, gue balik badan, gue begini udah gue jalan langsung, gue kunci, anjir, gue bilang itu nyata banget. Lo nggak bakal nyangka, lo nggak bakal expect kalau di kehidupan kita yang udah Iya, gue di Jakarta udah umur segini, udah zaman kayak gini. Ditakut-takutin begini, tapi itu beneran ada, beneran ini. Anjir. Iya guys,
dari rumah Mas Dikin ke bawah Nah, sampai ke Rumi lo harus kelihatan dong bisa ada orang. iya ada orang. Dan nggak jauh. Kalau emang gua agak jauh mungkin ada di belakang ada yang ngikutin atau tiba-tiba nongol Ya, kelihatan. Iya. Tapi enggak, cuman begini-begini doang. Pak Ustadz nggak ngomong apa-apa, dia duduk. diri. Oh, diri. Pak Ustadz enggak, pas jalan nih Pak Ustadz doang. Pas gue nengok nih nggak ngomong apa, cuma begini-begini doang. Kan serem ya. Iya. Gue kabur langsung. Serem. Begini-begini doang. Gue pas Pak Ustadz tuh pas gue Kelihatannya muda apa tua? aduh, gue mau pokoknya kayak sedang lah, kayak STW gitu, setengah tua lah. Cuman dia memang begini-begini doang, nggak ngomong apa-apa, begini-begini doang. Dan gue nggak dengerin, gue kabur langsung. Wah, gue kabur lah, gue bilang gue bodo amat. Gue pulang aja, cuman tetap aja takut gue. itu tuh dua itu yang itu tuh yang parah sih. Karena gue jelas banget Iya. Dan logika gue nggak masuk. Di situ ada orang, gimana caranya? Itu belum nyampe 5 detik hitungannya kemungkinan. Iya. Gue lewat tuh langsung ada orang di samping diri lagi. Posisi bukan yang tak dari atas ke bawah. Iya. Bukan yang dari rumah PX datang, itu bukan. Itu tuh begini-begini diri. Suaranya lirih. Pak Ustadz gitu doang. Nadanya Pak Ustadz begini-begini. Wah, gue nggak ngerti lah, gue bilang itu beneran Parah banget itu sih. itu jelas banget itu. Udah jangan lagi deh. Bener-bener Kapok nih kapok apanya? kalau ngeliat kayak gitu. Aduh, Nggak mau. jangan lah. Serem aja. Coba lo samperin mau ngapain dia. Nggak berani gua. Nggak berani, gua takut gua benar. Kalau berdua mah berani ya. Kedua kayak nggak mungkin dipanggil kayak. Oh iya, nggak mungkin. Itu cerita gua yang dua itu tuh, aduh. Set. Bayangin aja. Kita mau jam berapa aja di Jakarta, Ya, zaman sekarang itu kan rame terus. rame terus. Ibaratnya nggak bakal expect ke situ. Dan padat penduduk gitu kan, yang banyak Iya, orang. Manggil cuy. Asli. Gila. Kalau malam Jumat kali. Iya lagi. Hah? Malam Jumat pengajian itu kalau nggak salah jam 2. Udah besok gue ngaji ya sama temen, kalau ada temen gue ngaji kayaknya. Gitulah pokoknya. Berarti dari situ lo makin percaya ya kalau kayak gitu. Emang percaya gue. Iya. Emang percaya. Cuman Emang kita harus percaya sih kalau itu. ya kan bagian dari iman ya. Iya. Percaya sama hal gaib. Tapi ya udah lah ya. Ya udah ya. Mau gimana lu dengan hidup lu gitu, kita dengan hidup kita ya. Iya. Tuh. Gitu. Puas. Ya udah.